Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala fil Qur'an wa innaka la'ala khulqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Sadaqallahul azim wa sadaqahul karim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jemaah, dalam tesis Khazanah Peradaban Islam tercatat bahwa Nabi Muhammad itu lebih kurang 23 tahun, 13 tahun kerasulan di Makkah, 10 tahun menjadi kepala negara di Madinah, berhasil dalam merubah paganisme menjadi monoteisme, yang biadab menjadi beradab. Mengapa? Maka kita akan lihat pandangan cendekiawan non-muslim terhadap keberhasilan Rasul. Salah satu di antaranya Karen Armstrong. Karen Armstrong ini orang Irlandia. Dia berpindah-pindah sampai ke Inggris, agamanya Katolik. Menulis satu buku namanya Muhammad and a Biography of the Prophet God. Dia teliti bertahun-tahun. Kesimpulannya dari teliti Karen Armstrong ini adalah bahwa Nabi Muhammad itu visioner, pejuang, pemimpin yang adil. Tidak ada tandingan pemimpin di dunia kecuali Muhammad. Kedua, ada Maurice Bucaille. Ini kepala ahli bedah mumi Firaun. Dia menulis buku La Bible, Le Coran of les Saints. Orang Prancis. Dari hasil penelitiannya, dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad dengan Qur'annya adalah sumber segala sumber keilmuan dalam konteks sains sekalipun, dan menceritakan peristiwa Fir'aun cukup rinci dibandingkan Bible. Tak ditemukan dalam Bible bagaimana cerita Fir'aun yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya dia masuk Islam, walaupun waktu meneliti dia adalah seorang Protestan. Yang menarik, Mikhail Hatz. Mikhail Hatz orientalis yang lahir 1932. Ya, ini adalah orang Amerika beragama Yahudi. Puluhan tahun dia meneliti tentang kepemimpinan Nabi Muhammad. Lahirlah sebuah buku yang fenomenal. Nama judul bukunya adalah The 100 of Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Nomor 1 dibuatnya Nabi Muhammad. Isaac Newton nomor 2, Isa Al-Masih nomor 3. Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad dia tempatkan pada tempat yang nomor 1?
Padahal mereka ini adalah orientalis, agamanya non-muslim. Ternyata saya temukan dari 3 buku ini disimpulkan ada 4 yang membuat Nabi Muhammad sukses menjadi pemimpin dunia. Pertama, satunya kata dengan perbuatan. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang jujur kecuali Nabi Muhammad. Mereka katakan itu. Nanti kalau pilkada, carilah pemimpin yang jujur. Tak ada, semuanya pembohong. Ini masalah kita. Maka memimpin negeri ini memimpin dalam kebohongan. Yang kedua, mengapa Nabi Muhammad berhasil? Dari simpulan buku ini, saya mengambil simpulannya adalah karena Nabi Muhammad dilingkari oleh orang-orang yang punya SDM militan yang cukup solid dengan bidangnya. Abu Bakar dengan kebijakannya, Umar dengan ketegasannya, Utsman dengan dermawannya, Ali dengan keilmuan, dan mereka jujur. Hari ini yang melingkari pimpinan kita semua penjilat. Itu buat rusak negeri ini. Yang ketiga, di samping jujur, kemudian punya militansi yang tinggi yang mengelilingi sahabat-sahabatnya itu. Yang ketiga, Rasulullah itu semakin tinggi diberi Allah kedudukan, semakin kuat beribadah, mungkin hebat beribadah. Artinya dia punya sandaran vertikal yang kuat. Adakah pemimpin kita yang begitu? Semakin tinggi dia diberi kedudukan, solat tahajudnya tak tinggal, jangankan solat fardu. Ini masalah. Maka orang kehilangan kendali kalau memimpin tidak dekat kepada Allah. Yang keempat, mengapa Nabi Muhammad Rasulullah berhasil merubah dunia? Dia katakan di situ, Nabi Muhammad punya proses yang matang dari kecil. Tidak boro-boro diangkat jadi pemimpin, tapi ditempa oleh Allah. Bagaimana kecil di negeri Badui, bagaimana remaja berdagang, bagaimana dia berumah tangga, bagaimana dia berjuang untuk Islam, jihad untuk Islam. Baru umur 40 ditabalkan oleh Allah. Bapak saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Maka pantas Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa diri Rasul itu contoh dari segala aspek. Aspek akidah hebat, aspek politik hebat. Sampai Madinah yang pluralisme dia bisa satukan dengan soliditas, kebersamaan dalam kebinekaan. Luar biasa dari aspek apapun. Oleh karena itulah maka disebut wa innaka la'ala khulqin azim, akhlak yang luar biasa. Oleh karena itu pada khutbah yang singkat ini, para pemimpin, calon pemimpin, apapun kedudukan kita hari ini, kalau mau jadi umat yang terbaik, contohlah Rasulullah. Orang kafir saja memuji Rasulullah. Mengapa pula orang-orang Islam yang meleceh, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah? Mari sama-sama kita mudah-mudahan menjadi umat yang terbaik, khairah ummah, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
taqullaha masata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrallahi akbar. Bismillah.